Balita sering terlihat berjoget jika sedang menonton film kartun kesukaannya atau mendengarkan musik. Pemandangan ini tentu saja bisa mengundang tawa. Kenapa ya balita suka sekali berjoget? Biasanya jika balita sudah mendengar lagu favoritnya, maka ia akan berdiri dan mulai berjoget dengan cara menggoyang-goyangkan pantatnya dan berputar-putar mengikuti tarian yang dilihatnya. Seringkali hal ini diikuti dengan suara tawa atau berusaha mengikuti kata-kata dari lagu yang sedang didengarnya. Saat berusia 12-24 bulan, anak sudah mampu untuk berdiri, berjalan, dan mulai memiliki kontrol keseimbangan tubuh yang baik untuk bergerak. Karena itu, berjoget merupakan salah satu cara bagi anak untuk menunjukkan atau pamer kemampuannya di depan orang lain termasuk orang tuanya. Pada usia tersebut, anak-anak secara alami akan menyelaraskan antara suara dan irama yang didengarnya. Hal ini karena anak-anak sudah menaruh perhatian terhadap irama berbicara dan suara detak jantung sejak masih berada dalam rahim, ujar Profesor Kathy Hirsch-Pasek, PhD, seorang psikolog di Temple University, Philadelphia. Tarian atau berjoget yang disertai dengan banyak tepuk tangan akan membuat anak tertawa, yang menandakan bahwa ia merasa senang dengan kegiatan tersebut. Selain itu, balita juga akan merasa senang jika orang tua atau orang di sekitarnya ikut berjoget bersamanya. Kemampuan motorik kasar anak berusia 1-2 tahun mulai meningkat, yaitu mampu bergoyang naik turun dengan posisi kaki tetap berada di lantai. Kemampuan baru ini dan kepekaan terhadap ritme untuk membuat gerakan bergoyang merupakan salah satu respon yang dilakukan anak ketika mendengar sebuah lagu atau suara yang dinyanyikannya sendiri. Sometimes I get asked just what exactly does the producer do? Tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Karena itu, berjoget juga bisa membantu menstimulasi perkembangan fisik anak. Berjoget juga bisa membantu meningkatkan koordinasi motorik anak dan bagaimana tubuh bisa beradaptasi dengan lingkungannya, serta mendorong kreativitas ekspresi yang lebih besar lagi. Hasil riset baru-baru ini menunjukkan bahwa menari itu alami untuk bayi, dan bayi lebih mudah merespon ritme, tempo, serta musik dibandingkan kata-kata atau percakapan. Temuan ini didapatkan dengan mengamati 120 bayi dengan rentang usia 5 bulan hingga 2 tahun. Ceplek lagi tuh anaknya. Udah madu. Lagi.
Ternyata manusia sejak bayi sudah ada kecenderungan untuk bergerak sesuai dengan ritme musik. Riset kami menunjukkan bahwa ketukan lebih berpengaruh daripada melodi untuk menghasilkan respon terhadap bayi, tutur Marcel Zettner, psikolog dari Universitas York, Inggris. Kami juga mendapatkan bahwa makin si bayi bisa menyesuaikan gerakannya dengan lagu, makin banyak ia tersenyum. Untuk menguji kecenderungan bayi bergoyang, para ilmuwan ini memainkan musik klasik, ketukan beritme, dan juga kata-kata pada sekumpulan bayi. Hasilnya diabadikan dalam video. Oh, Papno, halo, aku Papno gitu. Nggak pakai lama, cepetan gitu. Halo, halo, Papno, halo. Aku halo, halo. Aku. Halo, cepetan. Cepetan, halo, aku Papno pesen aku Nggak pakai lama. Papa no ada nggak? Akuannya Allah, aku. Allah. Pesen aku sama kerupuk buat aku makan. Halo. Kerupuknya nggak ada. Yang ada apa? Batu. Yang ada apa? Halo, cepetan, halo. Para ilmuwan juga mengikut sertakan sejumlah penari balet profesional untuk menganalisis kecocokan gerakan bayi dengan musik yang dimainkan. Selama percobaan itu, para bayi duduk di pangkuan orang tua. Ayam. Ya, isit on. Ayam gimana ayam suaranya? Sapi. Ayam. Ada mbek. Oh, bapak. Terus ada bebek. Bebek. Terus Tapi orang tua diberikan headphone agar tak ikut mendengarkan musiknya dan tak boleh ikut bergerak. Ternyata bayi-bayi tersebut lebih banyak menggerakkan kaki, tangan, badan, dan kepala untuk menanggapi musik daripada percakapan. Para ilmuwan masih belum mengetahui mengapa kecenderungan ini bisa berevolusi. Salah satu kemungkinannya ini merupakan bagian dari target seleksi alam, atau mungkin kemampuan ini berevolusi untuk suatu fungsi dan kebetulan ada kaitannya dengan pemrosesan musik, tutur Zettner. Zettner dan koleganya, Thomas Urela, dari Finnish Center of Excellence untuk Riset Musik Lintas Ilmu, Universitas Jyväskylä, Finlandia, mengemukakan temuan mereka di edisi 15 Maret, jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences. Kebanyakan orang tua setuju bahwa bayi merespon musik secara naluriah dan refleks. Hal tersebut dapat terlihat saat bayi berhenti menangis setelah mendengar musik yang menenangkan atau jatuh tertidur setelah ibunya menyanyikan Nina Bobo. Tapi sebenarnya apa yang terjadi pada otak kecil mereka saat mendengarkan alunan musik? Ternyata ada banyak hal yang terjadi di dalam otak si kecil saat mendengarkan musik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa musik memiliki kekuatan untuk meningkatkan kemampuan si kecil memahami bahasa, mempelajari matematika awal, dan masih banyak lagi.
Tapi benarkah musik dapat membuat bayi lebih pintar? Sudah sejak lama musik diyakini dapat membantu bayi menjadi lebih pintar. Tapi sampai saat ini masih ada beberapa perdebatan. Apakah efek tersebut benar atau tidak? Meskipun demikian, sebuah penelitian dari University of Washington's Institute for Learning and Brain Sciences atau iLabs menambahkan beberapa bobot klaim mengenai kaitan musik dengan kecerdasan bayi. Penelitian yang diterbitkan dalam Proceeding of National Academy of Science tersebut menemukan bahwa bermain musik selama serangkaian sesi bermain dapat meningkatkan perkembangan otak bayi yang berusia 9 bulan. Bukan hanya musik, namun penelitian tersebut juga menemukan bahwa hasil yang sama juga terjadi saat bayi mendengarkan suara orang berbicara. Para peneliti yang terlibat dalam studi tersebut menjelaskan bahwa seperti halnya musik, bahasa memiliki pola ritmik yang kuat. Pendengar menggunakan waktu suku kata untuk membedakan satu ucapan dengan ucapan lain untuk memahami apa yang dikatakan seseorang. Kemampuan untuk mengidentifikasi bunyi ucapan yang berbeda inilah yang membantu bayi belajar berbicara. Glenn Schellenberg dari Universitas Toronto juga mengungkapkan bahwa pelajaran musik dapat meningkatkan IQ anak. Sementara itu, Krista L. Hyde dari McGill University di Montreal menunjukkan bagaimana pelajaran dapat mengubah struktur otak yang sebenarnya. Musik adalah bahasa universal. Lewat musik, orang-orang berbeda suku dan bahasa bisa bersatu dan bicara dalam bahasa yang sama. Itulah kekuatan musik untuk manusia. Jadi, apa kehebatan musik untuk bayi? Dilansir dari babycenter.com, musik dapat menjadi bagian dari terapi untuk bayi prematur. Menurut penelitian, dengan mendengarkan musik, kamu dapat meningkatkan berat badan dan juga kesehatan si bayi. Satu studi menemukan bahwa bayi berusia 34 minggu yang diberi DOT sambil mendengarkan musik sebelum tidur akan lebih cepat pulas tidurnya, dan kemudian dia akan lebih cepat pulang saat dirawat di rumah sakit. Ketika si bayi mulai mendengarkan lagu, ia mungkin akan bergerak seiring dengan berjalannya lagu, atau ia bisa jadi hanya diam seolah-olah mendengarkannya. Saat lagu berhenti, si bayi pun akan menunjukkan gerakan tertentu sebagai respon. Seperti contoh ketika si bayi sedang tertidur dan lagu yang diputar berubah, secara otomatis ia akan kaget, disertai munculnya gerakan pada tangan atau kakinya tanpa sadar. Terkadang sulit untuk mengenali respon pada bayi ketika mendengarkan musik. Namun jangan khawatir, sebab kamu masih bisa melihat cara si bayi merespon ketika didengarkan musik kepadanya. 1. Bayi akan tersenyum dan tertawa ketika didengarkan musik. Ketika si bayi mulai tersenyum dan tertawa saat mendengarkan musik, hal itu berarti ia sangat menyukai musik tersebut. Respon ini juga menjadi sinyal agar kamu terus mendengarkan jenis musik tersebut pada si bayi. Dengan kata lain, ia ingin dengar musik itu lagi. Mainkan lagu-lagu favorit kamu, terutama yang memiliki melodi dan musik yang catchy. Kamu juga dapat memutar lagu berjenis slow yang bagus untuk didengarkan ketika sudah memasuki waktu tidur si bayi. 2. Si bayi pun turut ikut bernyanyi dan belajar berkomunikasi. Saat bayi mulai merasa menyukai lagu-lagu tertentu, besar kemungkinan ia akan mengeluarkan suara seperti gumaman atau celotehan sepanjang lagu tersebut diputar. Hal tersebut merupakan respon si bayi dalam mendengarkan musik. Hindari lagu bergenre rock, rap, dan sejenisnya. Penelitian menunjukkan bahwa bayi lebih suka musik yang harmonis dan menyenangkan daripada musik yang kasar dan berisik. 3. Si bayi akan berubah fokus dengan bergerak ke arah sumber suara. Lihatlah matanya. Ketika si bayi menyukai musik tertentu, matanya akan terlihat lebih bersinar dan ia pun akan bergerak lebih condong ke arah sumber musik tersebut. Musik juga dapat memunculkan emosi yang kuat. Dengan mendengarkan musik, bayi akan mengasah kemampuannya untuk mendeteksi suasana hati dan emosi orang lain. 4. Bayi akan mulai melatih motoriknya sambil merespon irama. Kaki menendang, tangan terkepal atau melambai, tubuh bergerak berirama merupakan tanda bahwa si bayi ingin menari saat kamu menyetelkan musik untuknya. Agar dapat memunculkan respon ini, putarlah musik yang menyenangkan dan memiliki ritme yang bagus. Cobalah untuk beri dukungan kepadanya dengan ikut menari bersamanya, oke?
6. Panas banget. Pakai ini dulu. Aduh, sakit. Dokter yang bikin sakit. Dok, kok begitu, dok? Aduh, dokternya mau praktek nih. Aduh. 5. Musik mempererat bonding. Saat kamu menyetel musik untuk si bayi atau bernyanyi untuknya, ia akan menggerakkan lidah dan mulutnya sesuai dengan ritme musik. Ini berarti bayi kamu ingin ikut bernyanyi bersamamu. Aduh, apa ini, dok? Dengan mendengarkannya musik, kamu dapat menumbuhkan kecintaan si bayi terhadap musik. Jadi, jika bayi kamu bergumam, ikutlah bergumam dengannya. Hal ini akan membuat kamu dan si bayi memiliki ikatan yang kuat. Jadi, ayo kita mulai bergoyang. Beda kan? Apa? Beda kan? Enak. Dah, dah.